Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 3 Surakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati pula para kiai, para asatidah, sesepuh dan bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa ibu dan bapak guru keluarga besar SMA 3 Surakarta yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu dan bapak? Ya, agak kelihatan sehatnya, soalnya snacknya belum habis semua ya. Kalau sudah habis dipastikan sehat walafiat. Nah ibu dan bapak, seperti biasa saya mengawali dengan pantun. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin. Nji bapak pembawa acara niki sampai jam berapa? Ini sudah jam 9:04. Sampai jam berapa? Biasanya jam berapa? Oh gitu, mulainya jam 7, akhirnya jam 9. Waduh lumayan ya, bakul kerupuk ketabrak Honda ini. Remuk dah. Saya diberikan amanah untuk mengisi acara halal bihalal dan pamitan haji. Begitu nggih? Yang pertama saya akan membahas dulu salah satu tradisinya orang Indonesia, yaitu tradisi tentang halal bihalal. Bisa kelihatan Ibu Bapak slide-nya? Nggih. Jadi halal bihalal adalah asli tradisi bangsa Indonesia. Kita sudah tahu semua menurut pendekatan sejarah, yang pertama kali mengadakan acara halal bihalal adalah Insinyur Soekarno. Karena Bapak Ibu guru yang datang ya, jadi sudah paham semua. Bahwasannya tahun 1948 Bung Karno ini ingin menyatukan beberapa ketua partai politik yang ada sedikit kurang kerukunan. Kemudian acara ini bingung mau dikasih nama apa. Kemudian Insinyur Soekarno berdiskusi dengan Kiai Haji Abdul Wahab dan beliau memberikan masukan, berikan nama saja halal bihalal. Kinredo keren ngono gitu loh Bapak Ibu. Selanjutnya setelah kita memahami pendekatan secara sejarah, bagaimana hukumnya perayaan halal bihalal Bapak Ibu? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya, sekelasnya Dr. Firanda saja S3 Madinah, beliau mengatakan boleh-boleh saja acara halal bihalal ya. Apalagi di dalamnya cuman kumpul-kumpul, makan-makan, apalagi pengajian. Sing penting menjaga adab-adabnya. Nanti kalau saliman yo ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Kalau ada campur sari plus campur sarunya gimana Bapak Ibu? Ya diminimalisir lah Ibu dan Bapak. Nah selanjutnya kita akan memahami pengertian halal bihalal dulu. Halal bihalal bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Cuman resapan dari bahasa Arab. Makanya kalau Ibu dan Bapak besok haji, kemudian ketemu dengan orang-orang Arab, ya Syekh, ma makna halal bihalal? Wahai Syekh, apa arti halal bihalal? Orang Arab ya ora mudeng, la adri. Kami ndak tahu. Karena halal bihalal adalah asli bahasa Indonesia tapi resapan dari bahasa Arab. Makanya kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Jadi halal bihalal adalah maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, diadakan di sebuah tempat yang dihadiri oleh sekelompok orang. Terus halal bihalal itu ternyata dijelaskan juga oleh Majelis Ulama Indonesia Ibu dan Bapak. Jadi kalimat halal bihalal, kalimat lengkapnya adalah hadza halal bihalal. Artinya adalah ini baik dengan baik.
Artinya halal bihalal itu menurut majelis ulama yaitu transaksi menukarkan kebaikan ditukarkan dengan kebaikan. Itu penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia. Apa yang ditukar Pak Dede? Menukar maaf ditukar dengan memaafkan. Itulah makna dari halal bihalal. Terus kita akan membahas tentang masalah timingnya. Kenapa acara halal bihalal kok diadakannya pasca Ramadan Pak Dede? Apa hubungannya? Ibu dan Bapak, kemarin di bulan Ramadan kita sudah mati-matian ibadah. Kita siangnya puasa, malamnya kemudian tarawih, sedekah, iktikaf, bahkan ada yang umroh. Jadi menghabiskan Ramadannya di Haramain. Harapannya bulan Ramadan yang kita sudah isi dengan ibadah, semua ibadah ini diterima oleh Allah. Makanya di dalam kitab Latiful Ma'arif, orang-orang soleh pada zaman dahulu, thumma yad'unallah sita asyur. Selesai bulan Ramadan selama 6 bulan. Jadi pasca Ramadan itu bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Selama 6 bulan orang-orang soleh zaman dahulu an yataqabbalahu minhum. Jadi berdoa kepada Allah agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Makanya di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar dijelaskan ketika orang-orang soleh zaman dahulu bertemu di hari raya Idul Fitri, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan soleh saya dan panjenengan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Lalu hubungannya apa Pak Dede? Ibadah yang diterima dengan acara halal bihalal iki hubungannya apa? Korelasinya itu apa? Ternyata Ibu dan Bapak, ketika kita sering zalim kepada sesama manusia, rekan kerja, kepada guru, ya, kepada murid sama guru dan sebagainya, kalau kita jahat kepada sesama manusia, membuat amalan soleh kita di bulan Ramadan, peluang diterimanya oleh Allah itu makin kecil. Dasarnya mana Pak Dede? Hadis riwayat Bukhari. Misalnya panjenengan puasa Nyawal kemarin. Ketika panjenengan puasa Nyawal, man lam yada qaula zuhri. Jenengan poso, tapi mulutnya nggak puasa. Mulutnya masih suka menipu orang, misu-misu, berdusta, wal amal lebih. Dan tangannya juga nggak bisa dijaga. Tangannya masih suka zalim kepada orang, ngapleki orang dan sebagainya. Kalau dia posisi puasa seperti itu, falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh puasanya. Bu, wis ngantuk gitu. Nyuwun ngapunten, ustadz itu ada 2 jenis. Ada ustadz entertain dan ustadz ilmiah. Kalau ustadz entertain, kon ngelawak jos tenanan Bapak Ibu. Pinter. Lah saya bukan termasuk ustadz entertain. Saya ustadz ilmiah. Jadi saya cuma menyampaikan Quran dan hadis. Bisa diterima nggih? Maaf kalau kurang sesuai ekspektasi jenengan ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Bu. Contoh, jenengan ibadah kepada Allah, jengkang-jengking semangat tenanan. Akan tetapi panjenengan kurang ajar sama suami. Ya, jenengan kurang berbakti. Dijelaskan dalam hadis, salasatun, 3 golongan, la tartafi'u sholatuhum, yang sholatnya tidak akan naik fauqa ru'usihim, di atas kepalanya shibron, walaupun 1 jengkal. Artinya ibadah sholatnya itu sulit diterima oleh Allah. Salah satu golongan yang ibadah sholatnya sulit diterima oleh Allah adalah wamra'atun. Sholatnya seorang istri batat, ketika malam hari dia tidur, wa zaujuha 'alaiha sakhitun, ternyata suaminya murka dan marah kepada dia. Contohnya kon nganggo kurodo, ngangele orang jamak gitu loh, sehingga suaminya marah. Berdasarkan 2 dalil ini, berarti kalau kita mengadakan tradisi halal bihalal, membuat peluang amal ibadah kita, peluang diterima oleh Allahnya makin lebih besar. Karena kalau urusan panjenengan dengan Allah, jenengan punya salah dosa kepada Allah, dengan taubatan nasuha dan amal soleh, urusannya rampung. Betul apa betul? Makanya Ramadan itu asal katanya adalah syiddatur romda, artinya panas yang terik.
Kenapa Ramadan dikatakan syiddatur ramda? Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan li'annahu yarmad dzunub bil amali sholih. Karena Ramadan itu waktunya membakar dosa dengan amalan-amalan soleh. Intinya kalau dosa jenengan dengan Allah, jenengan tobat, sregep amal soleh hilang. Tapi kalau dosa panjenengan dengan sesama manusia tidak akan bisa hilang. Allah tidak akan bisa memberikan ampunan kecuali panjenengan minta maaf. Makanya dalam Al-A'raf ayat 199 khudil afwa. Jadilah kita orang-orang yang pemaaf. Jadi kesimpulan sampai detik ini, kenapa acara halal bihalal kok diadakannya pasca Ramadan Pak Dede? Alasannya adalah agar amalan soleh kita di bulan Ramadan peluang diterima oleh Allahnya lebih besar. Bisa diterima napa mboten? Nek sudah capek diselonjorkan dulu sambil mainan HP ya tidak apa-apa. Jenengan sudah mau datang saja, alhamdulillah. Oke, sekarang kita memasuki makna dari halal bihalal atau pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Ternyata makna halal bihalal sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam bukunya Membumikan Al-Quran yang diterbitkan tahun 1999. Memahami halal bihalal itu yang pertama menggunakan pendekatan hukum fikih. Jadi halal itu lawan kata dari kata haram. Berarti acara halal bihalal kayak gini adalah transaksi menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh Allah. Artinya mungkin ketika panjenengan selama sama-sama ngajar di SMA 3 ada sedikit gesekan, ada sedikit singgungan, ada ghil, timbul rasa iri hati. Dengan acara ini maka minta dihalalkan dosa panjenengan, artinya minta diputihkan. Dalilnya mana Pak Dede? Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan oleh Nabi, man kanat lahu madlumatun li akhihi. Barang siapa di antara kalian yang pernah menyakiti saudaranya, ya. Dengan cara apa Pak Dede? Min irdihi, dengan cara mengganggu kehormatannya, ngerasani DE, ghibah DE. Saya juga guru sama Bapak Ibu. Jadi ngajar TK pernah di TK Al Khoir, ngajar SD di SDIT Almanan Mojosongo 5 tahun, ngajar SMP SMA di Insan Cendekia Boarding School. Jadi bisa kerasa ya atmosfer di dalam kantor guru ini. Syukur kalau kita alhamdulillah ketemu teman-teman yang baik seperti keluarga besar SMA 3 Surakarta. Allahumma amin. Jadi man kanat lahu madlumatun li akhihi. Barang siapa di antara kita pernah menyakiti saudaranya dengan cara apa? Yang pertama min irdihi, mengganggu kehormatannya, menghibah dia, suudon kepada dia, au syai'in, atau dengan cara yang lain, ngambil ATK temannya di kantor tanpa izin, atau kita punya kucing wah tenanan, ora diopeni nelek neng omahe tanggane barang. Atau jenengan ada yang suka dengerin dangdut koplo, buka siti, jos bantere orang jama tonggone lagi lorong tuh barang. Atau jenengan parkir mobil, parkir motor ganggu tetangganya, maka falyatahallalu minhu, mintalah dihalalkan kepada saudaramu, minta dimaafkan. Ternyata apa keuntungan orang yang memaafkan? Ada 4. Pertama, menunjukkan dia ini aji sepuh, dudu wong sembarangan. Jadi orang yang bisa memaafkan menunjukkan level dia tuh level berada di makom yang tinggi Bapak Ibu. Dudu wong sembarangan, orang yang bisa memaafkan menunjukkan dia ini wong sing duwe ilmu. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sama atau beda Bapak Ibu? Beda no. Saya kasih contoh di lapangan, gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Waqi. Jadi Imam Waqi ki ustaz tenanan, ora kaya Dede Wahyudin. Nek aku iki geremukan rengginang, Pak. Karena tinggal nyomot literasi tok, orang gawe dhewe ngono lho. Nah, Imam Waqi suatu hari didatengin oleh orang, dicaci, dimaki, direndahkan. Tapi beliau ini cuma diam saja. Apa pelajaran yang bisa diambil? Sekelasnya Imam Waqi yang sudah kredibel, baik ilmu dan perilakunya pasti jos, masih ada orang yang tidak senang, apalagi kita.
Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas, bisa dilihat, mencari ridhonya manusia ghayatun la tudrak, adalah perkara yang tidak mungkin bisa kita raih ibu dan bapak. Artinya nyuwun ngapunten, kalau jenengan berharap semua orang akan cinta dan suka kepada panjenengan, itu perkara yang mustahil. Like and dislike itu pasti ada, seperti di YouTube, seperti di Facebook. Yang suka sama jenengan wenek, sing nganyel yo wenek, itu pasti ibu dan bapak. Selanjutnya kita kembali ke kisahnya Imam Waqi. Ketika dicaci dimaki, Imam Waqi guru menang wae. Coba kalau Imam Waqi orang Madura, Pak, langsung harga diri, keluarkan celurit, carok kayu sampai mati. Betul apa betul, Pak? Makanya menurut data statistik pada tahun 2022, tingkat pembunuhan tertinggi di Indonesia itu di Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu. Bahkan menurut hasil survei tahun 2023 bulan Juni, di Jawa Timur itu terjadi kasus pembunuhan setiap 3 hari ada 2 kasus, Bapak Ibu. Itu tinggi sekali di Jawa Timur. Nah, untung ini siapa namanya, Imam Waqi bukan orang Madura ya. Sabar deh. Singkat cerita, ketika yang mencaci beliau sudah pergi, orang-orang di sekeliling beliau mendatangi beliau. Ya Syekh, kenapa sampean tidak membalas? Kenapa sampean ini tidak membela harga diri, sampai nek aku lo jual gue beli, gitu loh Bapak Ibu. Apa jawaban dari Imam Waqi? Jawabannya seperti ini. Lah, terus kalau saya dicaci dimaki kemudian ngamuk, kemudian mencak-mencak, terus selama ini saya belajar agama fungsinya nggopo? Isin kambe jenggote. Masa di singgung Siti langsung nesu-nesu, langsung emosi. Apalagi seorang pemimpin dikritik sedikit oleh bawahannya, terus mutung keluar dari grup WA sekolah. Alah, kata Rocky Gerung ya, orang yang tidak siap dikritik jangan jadi pemimpin. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya Albert Einstein memberikan sebuah nasihat. Orang yang lemah ketika disinggung, ketika disakiti, dia akan balas dendam. Pokoknya balas dendam. Tapi kalau dia adalah orang yang kuat, ketika disakiti, ketika disinggung, dia akan memaafkan. Tapi kalau dia wong sing berilmu, dudu wong sembarangan, kalau disakiti, maka dia akan mengabaikan jarke rasa digagas. Loh, kenapa rasa digagas, Pak Dede? Ingat peribahasa wong Jawa, sopo sing nandur yo bakalan ngunduh. Kalau ibu bapak, kalau ibu dan bapak baik kepada Dede Wahyudin, maka Dede Wahyudin akan baik kepada ibu dan bapak. Tapi kalau ibu dan bapak jahat kepada Dede Wahyudin, aku tetap baik kok kepada ibu dan bapak. Kejahatan ibu dan bapak itu urusan ibu dan bapak dengan Allah, dan kejahatan bapak ibu pasti akan diurusi oleh Allah. Sopo sing nandur ya pasti bakalan ngunduh. Dalilnya ada ndak Pak Dede? Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi suatu hari ibu dan bapak, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, innali qarabatan, saya ini memiliki saudara dekat, usiluhum mayaqtauni, saya senantiasa menyambung tali silaturahim, tapi dia memutuskan terus. Wa usinu ilaihim wa yusiunna ilayya, saya senantiasa baik kepada dia, tapi dia jahat terus kepada saya. Pinjem motornya, walaupun pulang bensinnya wis garing, aku ya ora neso. Dia pinjem mobil saya, nyoh, walaupun pulang baret neng endi-endi, kaca spionnya hilang siji barang gitu loh. Aku ya ora nesu. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dan saya ini senantiasa tidak pernah cari gara-gara dengan saudara saya, tapi saudaraku golek-golek perkara. Apa jawaban Nabi? Faqala la in kunta kama qulta, wahai saudaraku, seandainya apa yang kau ucapkan sesuai dengan apa yang kau perbuat, artinya kamu ini jujur tidak dusta, faka'annama tusifuhumul mal, engkau seperti memasukkan pasir panas ke dalam mulut saudaramu. Sopo sing nandur bakalan ngunduh. Monggo Bapak Ibu yang sudah dapat soft langsung dinikmati mawon, karena yang ceramah ini nunggu nasi, nasi harus ndang dirampung ke.
Karena setelah itu keluar es gitu ya. Ini podo acara khotbah nikah malah. Jadi poin yang pertama, orang yang suka memaafkan menunjukkan dia ini makomnya makom tinggi, wong sing duwe ilmu, dudu wong sembarangan. Selanjutnya yang nomor 2, orang yang memaafkan menunjukkan dia ini calon pewaris surga yang sekarang masih hidup di alam dunia, Ibu dan Bapak. Kemarin ketika bulan Ramadan saya ngisi di Masjid Nurul Falah, Karangasem, belakang Pasar Kleco. Ketika ngisi kajian tiba-tiba ada ibu-ibu nanya, "Pak Dede, aku loro hati tenanan iki. Nah misalnya besok pas hari raya Idul Fitri, saya ndak mau memaafkan orang itu gimana ya, saking lorone." Kalau ibu nanya ke saya, pasti jawaban saya ya maafkan saja. Karena ini perintah Allah. Wasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kalau ibu termasuk kolektor surga, kalau ibu termasuk pecinta akhirat, perindu surga, lebih baik maafkan. Loh kenapa? Karena calon pewaris surga yang masih hidup wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan. Berarti kalau sekarang kita introspeksi diri, kalau sekarang kita termasuk guru yang kalau sama istri sama suami jengamuan, sama murid-murid senggol siti ngamuk ranjama, ya Allah, apakah saya termasuk pewaris surga ya Allah? Gitu loh Bapak Ibu. Bisa diterima nggih? Saking besarnya amalan memaafkan, ternyata amalan ini dalam riwayat Hakim besok tidak akan ditimbang di akhirat, tidak akan ditimbang. Salah satu amalin laisa laha mawazinuhu yaumal qiyamah. Ada 3 amalan soleh tidak akan ditimbang li adzamatiha, saking agungnya. Jadi besok Ibu dan Bapak yang hadir, ketika orang-orang dibangkitkan, maka akan ada seruan dari langit. Ainal ladzina ajrihim 'alallah. Mana amalan yang tidak akan ditimbang? Karena amalan ini langsung oleh Allah yang akan memberikan pahalanya. Salah satunya adalah wal afuna anin nas, yaitu orang yang suka memaafkan saudaranya. Makanya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40 Allah menegaskan Bapak Ibu, faman afa, siapa yang suka memaafkan, wa aslah, kemudian dia berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka pahala memaafkannya akan langsung ditanggung oleh Allah. Allah yang akan memberikan langsung balasannya. Nomor 3, kalau jenengan termasuk nyun ngapunten, saya ceramah ini bukan untuk menasihati orang lain asli nih, menasihati untuk diri saya pribadi. Kalau yang nomor 3, kalau kita ini termasuk orang-orang atau guru-guru yang suka memaafkannya, itu bagus gitu ya. Kita akan menjadi orang yang berwibawa, tambah karismatik di hadapan rekan kerja dan di hadapan murid-murid. Makanya kata Nabi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzah. Orang yang suka memaafkan illa izzah, Allah akan memberikan kepada dia kewibawaan dan makin karismatik. Contohnya Ibu dan Bapak, dari hari ke hari jumlah motor dan mobil di jalan makin sedikit apa makin banyak? Saya sampai nyari data di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu. Nanti sedetail itu ya Pak, yakin menarik ceramahnya gitu loh Pak. Sing penting laptopnya ojo mati Pak. Nek mati mumet gitu ya. Nah saya ambil data, jadi dari tahun 2017 sampai 19 Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen, jumlah dari tahun ke tahun itu motor makin meningkat. Ibaratkan soyo suwe jalan soyo umpelan gitulah. Kalau jumlah motor dan mobil di jalan raya makin banyak, kemungkinan serempetan dan tabrakan kemungkinannya makin besar. Nek mobil jenengan keserempet, ketabrak, terus keluar dari mobil, aduh ini qadarullah, pasti semuanya sudah takdir Allah. Bapak nggak apa-apa? Atau ayo kita mampir dulu ke klinik atau puskesmas buat cek kesehatan. Sing kaya ngono jumlahe piro? Keluar mobil malang krik, terus iki lecet ganti pokoknya. Wah kan biasanya rata-rata gitu. Makanya kalau orang yang bisa memaafkan illa izzah, orang ini makin wibawa. Kalau sampai jam 9 keberatan apa mboten? Serius Bu? Masih setengah jam lagi berarti. Hah? Maksudnya jam kelamaan jam 10 ya? Ya. Hah? Berarti 15 menit lagi ya. Oke, selanjutnya maaf Pak ini sekeliru.
Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, yang nomor 4. Berarti 5. Oh iya ya, benar. Jadi yang panjangnya ke angka 9 ya. Oke, 15 menit lagi saya percepat. Ternyata yang nomor 4 Ibu dan Bapak, orang yang suka memaafkan, dia ini akan hidupnya lebih bahagia dan orang ini akan terhindar dari berbagai penyakit. Saya menemukan video dari channel IG-nya Riza Putranto. Isinya adalah video-video saintifik Bapak Ibu. Jadi salah satu penelitian beliau adalah ini. Ini adalah gambar, yaitu sel-sel tubuh manusia ketika dia memberikan maaf kepada orang lain. 10 menit kemudian sel-sel tubuhnya melakukan recovery. Karena sebelumnya sel-sel tubuhnya stres, kembali menjadi normal dan memperbaiki sel-sel tubuh yang lain. Makanya orang yang sebelumnya ini memiliki darah tinggi atau tekanan darah tinggi, detak jantungnya tidak stabil, suka kardiovaskuler gangguan jantungnya, detak jantungnya tidak stabil. Ketika dia memaafkan, ternyata detak jantungnya normal, tekanan darahnya menjadi normal. Kemudian orang yang suka memaafkan, maka imunitasnya akan naik. Karena sebelumnya otaknya itu dia kerja berat karena stres. Ketika memaafkan, maka stresnya akan berkurang. Kemudian imunitasnya naik Ibu dan Bapak. Makanya ingat konsep kesehatan. Dari 100%, kesehatan itu 10% dari mengatur 10% dari olahraga, 20% dari ngatur pola makan, dan 70% dari pikiran. Dan orang yang memaafkan Ibu dan Bapak, dia akan tidurnya lebih nyenyak dan lebih pelong. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi yang pertama pendekatan secara hukum, yang selanjutnya pendekatan secara bahasa. Karena masih 15 menit lagi. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, memahami makna halal bihalal yang kedua bisa menggunakan pendekatan bahasa. Jadi halal itu asal katanya adalah halla atau halala, yang artinya situasi dan kondisi. Berarti halal bihalal itu memperbaiki situasi yang sebelumnya putus menjadi nyambung, yang sebelumnya bengkok menjadi lurus, yang sebelumnya dingin menjadi lebih hangat Ibu dan Bapak. Karena banyak perkara yang bisa merusak silaturahmi kita. Contohnya hutang. Hutang bisa merusak napa mboten? Tolong jaga diri berhutang kepada rekan kerja Bapak Ibu. Jaga kewibawaan gitu loh. Nah, ini ada dalilnya. Jadi ada sahabat Nabi namanya Qais. Beliau ini orang yang dermawan, nyah-nyoh. Suatu hari beliau ini sakit, ora enek sing tilik buke. Wah, aku ora enek sing tilik iki. Ternyata innahum yastahyuna mimalaka alaihi minadain. Wahai Qais, kenapa orang-orang tidak mau menjenguk engkau? Karena mereka malu Ibu dan Bapak. Malu ketemu sampean, dia ini masih banyak hutang ke jenengan. Oh alah, cek mendingan duwe isin. Niki wis mangkat kerja bareng, duduk bareng, utangnya ora dibayar-bayar. Nah ini loh. Wonge teko napa mboten niki? Oh mboten. SMA 3 mah makmur sentosa pokoknya ya. Apa yang dilakukan oleh Qais? Oh alah, orang-orang pada malu sama saya toh. Lalu kata Qais, man kanna li Qais alaihi dainun fahuwa minhu fi halli. Dengarkan baik-baik. Siapa yang punya hutang kepada Qais, mulai detik ini aku putihkan semua. Orang-orang langsung menjenguk Qais, nganti banyaknya rumah Qais nganti jebol Bapak Ibu. Saya aja bilang ke istri, nih urusan duit ojo macem-macem, sama tetangga, saudara, rekan kerja jangan sekali-kali berhutang. Pokoknya dibayar ndang-ndang. Jangan sampai gara-gara 50.000 jadi renggang dengan saudara, dengan tetangga, dengan kawan. Jelas apa jelas? Ternyata yang bisa merusak silaturahmi juga iri dan hasad. Betul apa betul Pak? Kroso Pak. Ingat, makhalla jasadun min hasadin kata Ibnu Taimiyah. Tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari iri hati. Walaupun dia profesor, doktor, kiai haji, pasti punya iri hati. Cuman bedanya kalau orang ini tidak paham ilmu, ketika iri hati yubdihi, dia menampakkan ketidaksukaannya. Teman kerjanya renovasi rumah, langsung rasani, yalah guru warisane sombong. Iki loh perintis duduk pewaris. Temennya ke sekolah bawa mobil baru, bawa motor baru, halah guru kreditannya kemaki. Gitu Ibu dan Bapak.
Jadi dia akan menampakkan ketidaksukaannya. Wal karim yukhfihi. Tapi kalau dia ini orang mulia, berilmu, punya iri hati juga, tapi yukhfihi, dia menyembunyikan ketidaksukaannya alias diem, ojo kakean komen ngono loh. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah, selanjutnya nomor 3, memahami makna halal bihalal menggunakan pendekatan Al-Qur'an. Ternyata Ibu dan Bapak yang hadir, bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada 6 ayat yang isinya ada kalimat halalnya. 2 ayat itu konotasinya negatif dalam Al-Anfal 116 dan Yunus 59. Dan yang 4 ayat itu isinya positif. Nah, yang positif ini setiap kalimat halal pasti digabung dengan toyiban. 4 terus. Halalan toyiban, halalan toyiban, halalan toyiban. Berarti makna halal bihalal seperti ini, hendaklah acara ini penuh dengan kebaikan dan penuh dengan membahagiakan orang. Ketika ada acara halal bihalal, misalnya jenengan punya acara terah, undangannya disebar, terus yang datang banyak, senang napa mboten? Senang, ini membahagiakan Bapak Ibu. Kemudian selesai acara, makanan minuman habis, sedih apa senang? Senang. Berarti halal bihalal harus isinya yang baik-baik, kumpul-kumpul, bermuajahah, memperkuat silaturahmi, kemudian membahagiakan, makan, syukur-syukur ada door prize-nya ya. Gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya membahagiakan seseorang itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Wa ahabu a'mali ilallah ta'ala. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu alal muslim, membahagiakan seorang muslim. Bapak, ini penting buat bapak-bapak, ibu-ibu juga. Begini, ternyata kita membahagiakan anak saja di rumah itu bisa merontokkan dosa kita Bapak Ibu. Jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang bapak-bapak setiap pulang kerja, lahu sobiyun soghir, dia punya anak kecil di rumahnya. Fa'idha dakhala baituhu, kalau bapak ini pulang kerja masuk ke dalam rumahnya, yastaqbiluhu, dia pasti menemui anaknya. Fayadfa'u ilaihi syai'an, setiap pulang kerja pasti dia bawa oleh-oleh. Minal ma'kulat, dari makanan. Au ma yufrahu bihi, tujuannya gen anaknya seneng. Fa'idha farihas sobiyun, ketika anaknya seneng, bapaknya bawa oleh-oleh, yakunu kafaratan lidzunubihi, maka dosa bapaknya rontok kabeh. Jadi jenengan pulang kerja, misalnya masih punya anak kecil di rumah, nyun ngapunten saya sajalah. Saya pulang pengajian, motor saya masuk garasi, anak terus metu kok, bapak pulang, cokat dua gitu ya, es krim gitu Bapak Ibu. Lah boro-boro anak Bu, bojo kue sing gerang barang. Nek pulang isi pengajian ranggawa snack Bu, dengarin ranggawa snack, bayang ke, jadi tekoki loh. Makanya motor saya itu cantelan motornya ada 3, jadi harus peka dicentel ke bae ngono loh. Nah, Ibu dan Bapak, intinya sering membahagiakan nyah-nyoh. Nah, ini termasuk ciri-ciri haji yang mabrur. Nah, tinggal 10 menit, harap bertahan ya. Ternyata ini yang mau berangkat haji, kalau pulang haji, hajinya termasuk yang mabrur dalam hadis riwayat Baihaqi, it'amu ta'am wa tibul kalam. Kalau pulang haji it'amu ta'am, dia makin dermawan, nyah-nyoh. Wa tibul kalam, nek ngomong itu saya apik. Terus nek pulang haji saya pelit, nek ngomong saya nyelekit. Naudzubillahi min dalik. Makanya tinggal 10 menit saya memberikan kisi-kisi masalah haji. Formasinya adalah 3-2-1. Jadi kalau mau berangkat haji, perhatikan 3 sebelum berangkat. Apa 3 sebelum berangkat? 2 perkara ketika di tanah suci dan 1 perkara ketika sudah pulang ke Indonesia. 3 perkara sebelum berangkat haji adalah 1. Luruskan niat. Innamal a'malu biniat. Nyun ngapunten. Kata seorang ulama yaitu Ibnul Mubarak, Rabbu amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Banyak amalan kecil menjadi besar itu gara-gara niat yang ikhlas. Wa rubba amalin kabir, banyak amalan yang besar tusaghiruhu, menjadi kecil di hadapan Allah an-niyah, gara-gara niat. Pengen kurban biar dipuji, belinya sapi simental limosin 1 ton. Wah, upload sosmed. Amalan gede tapi cilik, Pak.
Termasuk haji juga, udah nunggunya lama, biayanya besar, perjuangannya luar biasa, niatnya pengen dipanggil Pak Haji, Ibu, remuk iki Bapak Ibu. Jadi sedikit, dan ingat niat yang ikhlas membuat perjalanan hajinya menjadi dipermudah oleh Allah. Dijelaskan dalam kitab Al-Fawaid, al-amalu bi ghairi ikhlas. Suatu amalan yang di dalamnya tidak ada ikhlas, kal musafir yamla'u jaubahu yuthqiluhu wa la yanfa'uhu. Jadi dia seperti naik ke sebuah gunung, kemudian dia bawa tas, di dalamnya dikasih pasir. Sudah berat, sampai puncak gunung dibuka isinya pasir. Orang yang ibadah tanpa ikhlas tuh gitu. Sudah rugi biaya akeh, tenaga akeh, tidak menghasilkan pahala. Makanya Ibu dan Bapak, ada nasihat dari ulama salaf yang bernama Yahya bin Abi Katsir, ta'allamu niyah. Perhatikan bab niat kalau mau ibadah. Fa innaha, karena niat itu ablaghu minal amal, yang akan sampai duluan kepada Allah sebelum amal dilakukan Ibu dan Bapak. Kemudian yang nomor 2, luruskan niat. Nomor 2, berangkat bawa harta halal Bapak Ibu. Nyun ngapunten. Ternyata ada orang beramal soleh, berdoa, itu ditolak semuanya oleh Allah. Hadis ini masyhur Ibu dan Bapak. Tsumma dzakara rajul yutilus safar. Ada seorang laki-laki yang dia ini habis melakukan perjalanan jauh. Asy'asya akbara yamutu yadahi ilas sama. Bajunya kusut, rambutnya kusut. Kemudian orang ini mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram. Makanan yang masuk ke dalam mulutnya makanan haram. Wa masrabuhu haram. Minuman yang dia tenggak adalah minuman haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia kenakan pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia tumbuh dari kecil sampai gede haram semua. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan ibadah, mengabulkan doa dan menerima ibadahnya? Contoh. Ini ucapan Umar bin Khattab yang perlu kita resapi. Umar bin Khattab mengatakan, man istaro thauban, barang siapa beli baju nih batik, bi asarati darahim, seharga 10 dirham, wa fihi dirhamun haram. Dari 10 dirham ini ada 1 dirham yang haram. Kalau saya pakai sholat baju batik ini yang ada 1 dirhamnya yang haram, kalau kita konversi ke bahasa Indonesia sajalah, ini batik 150.000. Sing 100 ento amplop bareng isi acara halal bihalal nang SMA 3 ini. Sing 50.000 ento cap jikiyah. Lah terus saya beli batik, saya pakai sholat ini jengkang-jengking sholat, lam yuqbalullahu sholatan madama alaihi, jengkang-jengking sholat, maka sholat saya sulit diterima oleh Allah. Jadi kalau yang mau berangkat haji, ongkos haji halal, sangu haji yo halal, pakai jam, pakai peci, apapun semuanya dari yang halal, biar peluang ibadah haji diterima oleh Allah itu lebih besar. Yang ketiga, sebelum berangkat haji, tetap bekal ilmu ini jangan sampai lupa. Karena di dalam agama Islam semua ibadah sudah ada pakeme, ojo nggawe aturan dewe. Makanya di dalam usul fikih al aslu fil ibadah, hukum asal ibadah di dalam agama Islam tahrimu wal batal. Semua ibadah tidak boleh dilakukan dan ditolak illa ma jaa bihi dalil ala awamirihi, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Makanya usul fikih ini mengambil dari Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rusulihi. Kalau Allah dan Rasulnya tidak ngajarkan, kowe ojo gawe aturan dewe. Jadi ibu dan bapak, jangan sampai panjenengan amilatun nasibah, kesel-kesel melaksanakan ibadah haji ternyata tidak sesuai SOP-nya Allah dan Rasul, tasla naron hamiyah. Bisa jadi besok di akhirat bukan surga yang didapat, malahan kecelakaan. Dan ibu bapak yang mau berangkat haji nanti di perjalanan ketika safar, ojo celometan, banyak-banyak doa yang baik. Jenengan di tanah haram nanti sedang safar, banyak ucapan yang baik. Kenapa? Salah satu dakwatin mustajabatun, ada 3 doa yang pasti mustajab, la syakka fihinna, dan tidak akan ditolak. Salah satunya wa da'watul musafir, ketika orang sedang dalam perjalanan.
3, sebelum berangkat luruskan niat bahwa harta yang halal bekal ilmu semaksimal mungkin. 2, ketika sudah sampai di Mekah. Yang pertama, jangan sekali-kali kepikiran pengen maksiat di sana. Kita lihat di Indonesia ada perempuan wayu tenanan, ketemu di Mekah, ketemu Uzbekistan, Jerman punya nanti Pak, wah lebih cantik lagi, lebih wayu lagi. Iseng-iseng pengen nyenggol-nyenggol Pak Dede, hati-hati. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 25, fama yurid fihi bil haddin bidzulmin, barang siapa pergi ke Mekah di dalam hatinya sudah ada niat yang jelek, pengen berbuat dosa dan maksiat, nudikhu min adzabin alim, maka sampai di Mekah Allah akan memberikan siksaan yang pedih. Jadi luruskan, jangan punya macam-macam. Yang kedua, hati-hati kalau bermaksiat di tanah haram. Abghadun nas, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah salasatun, ada 3 golongan. Salah satunya mulhidun fil haram, orang yang berani macam-macam maksiat di Masjidil Haram atau di tanah yang disucikan. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang kedua, yang pertama, kalau sudah sampai di tanah suci, maka jangan kepikiran untuk macam-macam. Yang kedua, memperbanyak semangat beramal soleh. Insya Allah ibu dan bapak, dijelaskan innan nafsala ammaratun bisu illa marhimah rabbi. Tandanya panjenengan orang-orang pilihan bisa diundang ke tanah suci. Ketika sampai di sana, panjenengan jiwanya itu pengen ngajak amal soleh terus. Bersolat, pengen darus, orang yuk belanja sih rono loh, mbak seneng kono api-api, murah-murah api-api itu loh. Jadi hatinya itu pengen ibadah terus. Karena inna nafsala ammaratun bisu, aslinya jiwa manusia itu kalau disuruh ibadah itu abot lah, abot tenanan. Makanya kalau ada yang semangat ketika di Mekah, tandanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat Bapak Ibu, nek jenengan ibadah semangat di tanah suci, ibadah yang panjenengan lakukan itu bukan hanya untuk jenengan, akan bermanfaat untuk keluarga panjenengan yang ada di Indonesia. Dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz, ma min mu'min yamut, tidaklah seorang muslim itu meninggal ketika masih hidup dia orang yang istiqomah, sudah menunaikan haji barang, pulang haji ibadah istiqomah, illa hafidullah fi akibihi wa akib akibihi. Misalnya orang ini wafat, maka Allah akan memperhatikan dan menjaga anak keturunannya ibu dan bapak. Jadi kesolehan panjenengan adalah jaminan untuk keluarga panjenengan bermanfaat. Makanya ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Dia terang-terangan di hadapan anak-anaknya, bapak nambah solat sunnah bapak, iki nggo kowe kabeh. La azidanna fis salati min azlik. Harapan bapak, misalnya bapak meninggal suatu saat nanti, bapak pengen Allah tetap memperhatikan dan menjaga kalian. Gitu ibu dan bapak. Terakhir, 3 sebelum berangkat, niat yang ikhlas, bekal ilmu, bawa harta yang halal. 2 ketika sampai di Mekah, yang pertama jangan kepikiran pengen berbuat dosa dan macam-macam, semangat ibadah tenanan sesuai SOP. Ketika pulang ke Indonesia, sudah habis Pak nasinya, pas berarti pasti kan doa es keluar ya. Alhamdulillah on time berarti. Terakhir, 1 ketika pulang ke Indonesia, kalau jenengan alhamdulillah diberikan kesehatan dan keselamatan, Allahumma bisa sampai pulang ke Indonesia. Yang pertama yaitu makin baik harus omongannya dan makin nyahnya. Karena haji yang mabrur it'amu ta'am, suka makin dermawan, watibul kalam nek ngomong soyo api. Dan yang terakhir, hidupnya makin tenang dan bahagia. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa la nazyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa dia ini suka beramal soleh, termasuk sampai menunaikan rukun yang kelima haji, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia termasuk orang-orang yang yakin percaya kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kepada dia kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 9.47 lebih 2 menit. Kesimpulan apa Pak Dede kesimpulannya?
Jadi tradisi halal bihalal yang dimiliki bangsa Indonesia menurut Profesor Ahmad Rusdiana adalah sebuah acara yang di dalamnya menyambung hubungan yang putus, menghangatkan sebelumnya dingin, meluruskan yang sebelumnya bengkok, mewujudkan keharmonisan, mewujudkan kerukunan. Mungkin sebelumnya ada gesekan, ada konflik, menjadi lebih harmonis dan rukun. Dan yang terakhir, acara halal bihalal itu hendaklah di dalamnya banyak kebaikan, membahagiakan orang, memberikan makanan-makanan, hidangan dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 9.48 selesai. Tugas saya apa lagi ini? Oh, doa nggih. Ya, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa la ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami yang telah meninggal mendahului kami.